Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi yaitu salah satu teknik pada layanan bimbingan dan kelompok. Informasinya adalah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Teknik pemberian informasi lebih dikenal dengan metode ceramah. Karena pemberian suatu informasi atau penjelasan dari seseorang pembicara pada suatu kelompok pendengar. Jadi teman-teman yang mungkin sudah pada tahu semua dari judulnya juga, teknik pemberian informasi yaitu memberikan informasi atau penjelasan kepada kelompok pendengar. Bisa berupa motivasi, bisa berupa larangan-larangan seperti bahayanya merokok, seks bebas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu strategi. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan penjelasan secara lisan suatu informasi dari guru pembimbing kepada anggota kelompok. Metode ceramah dilakukan oleh seorang pembimbing dengan cara mencari serta mengolah informasi untuk disampaikan kepada anggota kelompok. Yang selanjutnya yaitu tujuan metode ceramah. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan informasi kepada anggota kelompok yang anggotanya relatif banyak, sehingga sasaran layanan metode ekspositori lebih efektif dengan mencakup banyak orang. Metode ceramah dapat merangsang inspirasi dalam diri anggota kelompok, oleh karena itu metode ceramah adalah metode yang tepat untuk menyampaikan informasi yang sulit untuk dipahami dan didapatkan. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan metode ceramah. A. Yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup perumusan tujuan kegiatan, penentuan informasi yang akan disampaikan kepada anggota kelompok, dan persiapan alat pendukung kegiatan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu penyajian materi yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi ada beberapa karakteristik dalam teknik ekspositori ini. Yang pertama adalah ini. Nah, saya pindahin. Strategi pembelajaran ekspositori dapat dilakukan dengan cara melalui penyampaian materi, melalui pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan, merupakan alat utama dalam melakukan strategi ekspositori ini. Oleh karena itu sering disebut dengan metode ceramah. Yang kedua, mayoritas adalah materi pelajaran yang disampaikan. Ini materi pelajaran yang sudah jadi dan terstruktur. Jadi guru ini sudah merangkap, sudah menginginkan untuk siswa. Jadi nggak perlu untuk jadi siswa tuh nggak usah berpikir ulang. Dan yang terakhir, tujuan utamanya itu adanya ini diharapkan untuk siswa memahami dengan benar dan siswa dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan sebelumnya. Jadi dalam teknik ekspositori ini siswa diharapkan untuk bisa ibaratnya bisa meringkas apa yang sudah dijelaskan gitu. Selanjutnya di sini ada tujuan dari teknik ekspositori. Yang pertama, mampu memahami dan menerima diri dan lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Maksudnya, jadi siswa itu diharapkan untuk tidak berpikir untuk berpikir objektif, tidak berpikir subjektif gitu. Dan yang kedua, mengambil keputusan. Kenapa siswa diharapkan mengambil keputusan? Karena tidak sedikit siswa tidak berani mengambil keputusan. Yang ketiga, mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna dengan keputusan yang diambil. Jadi keputusan yang diambil ini diharapkan siswa itu mengambil kegiatan yang positif, bukan kegiatan yang negatif. Misalnya dalam pemilihan eskul seperti itu. Dan yang terakhir, mengaktualisasikan secara terintegritas. Next. Lalu ada kelebihan dari teknik ekspositori ini. Yang pertama, dalam strategi pembelajaran ekspositori, guru lebih mudah mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Kenapa? Karena kan tadi udah dijelaskan bahwa dalam teknik ini guru sudah merangka gitu, udah menyiapkan materi-materi yang akan dijelaskan kepada siswa.
Terus dengan demikian guru dapat mengetahui siswa menguasai bahan pelajaran yang telah disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositor dianggap sangat efektif jika siswa ini lebih cepat mengerjakan dibanding waktu yang disediakan. Misalnya waktu pengerjaannya 45 menit, tapi dalam waktu 30 menit siswa sudah selesai. Berarti itu lebih efektif kan? Seperti itu. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengarkan melalui penuturan tentang suatu materi. Jika ini dalam di bidang perguruan tinggi, strategi ekspositori ini lebih lebih mudah gitu, lebih ini. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dalam kelas dengan jumlah yang besar. Namun ada kekurangannya juga, yaitu ini kekurangannya. Sebentar. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori ini mungkin hanya dapat dilakukan kepada siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Karena kan mungkin guru akan menjelaskan sekali gitu, seperti mendikte gitu. Jadi untuk siswa yang mungkin agak ini akan sedikit kesulitan. Yang kedua, mungkin kurang melayani perbedaan individu. Jadi tidak tahu gitu kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat serta perbedaan gaya belajarnya. Yang ketiga, karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit kemampuan siswa dengan sulit sosialisasi. Selanjutnya, keberhasilan strategi pembelajaran ini sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh siswa, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur, berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Dan yang terakhir, gaya komunikasi belajar ini lebih banyak terjadi di satu arah, maka kesempatan mengontrol pemahaman siswa terbatas. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu implikasi. Teknik pemberian informasi dalam bimbingan konseling merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan informasi kepada individu atau kelompok yang diberikan layanan bimbingan. Implikasi dari teknik ini meliputi dampak atau akibat yang timbul akibat pemberian layanan bimbingan kelompok tersebut. Teknik ini dapat membantu siswa atau individu lainnya untuk mengerti dan memahami informasi yang diberikan secara efektif dan efisien. Misalnya, siswa yang tadinya merokok karena tahu penyebabnya akan membuat kanker dan merusak paru-paru dan lain sebagainya, siswa itu setelah melakukan bimbingan, setelah mendengarkan bimbingan ini, jadi berhenti merokok. Seperti itu. Terima kasih.